الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وفي علومه وأمدنا بأسراره وأعاد علينا ببركته. نسألك علما من عندك وفهما من عندك وبركة من عندك وسلامة من عندك. آمين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu sabi'ata asyarata utawi makalah kang kaping 17. Iku anin Nabi dinarita saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, timna Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sa'ala Nabi ku kala dawuh sapa Nabi, al ummahatu arba'un, ummul adwiyah wa ummul adab wa ummul ibadat wa ummul amani. Ummul al-ummahatu tai pira-pira mbok utawa pira-pira pokok. Mbok iki sumber pokok. Ana wong duwe anak ora nang mbok ya ora duwe anak. Sehingga nang mbok iki sesuatu yang sangat berharga. Ibu itu sesuatu yang sangat berharga. Tanpa ibu kita tidak ada di dunia. Al-ummahatu utai pira-pira pokok ay al-usulu tegese pokok. Iku arbaun ono papat minal asya saking suwiji-wiji. Rupane ummul adwiyati ya kuwi sumbere tombo. Mbok iki barani sumber ya kenek, usul ya kenek. Ibuke tombo ya kenek. Utawi adwiya iku jam'u dawain, jamae lafad dawain, wa huwa dawa iku ma perkara yutadawa kang den gawe tamba apa bihima. Nomor loro wa ummul adab, pokoke tata krama atau pokoke pakerti. Wa huwa utai ummul adab iku ma'rifatu ma ngaweruhi perkara. Yuhtarazu kang den gawe ngreksa apa bihima ngan jami'i anwa'il khotok sangking sekabehane macem-maceme keluputan. Wa ummul ibadati lan pokok utawa sumbere ibadah wa hiya utai ummul ibadat iku fi'lul mukallafi penggaweane wong mukallaf ala khilafi hawa nafsihi ing atase nulayani karepe nafsune mukallaf. Ta'ziman krana ngegungake li rabbihi maring pangerane mukallaf. Sing nomor 4 wa umul amani lan ibuke arep-arep utawa asale arep-arep utawa pokoke arep-arep. Lafat amani iku jam'u amniyatin, jama' lafat amniyah. Jam'u amniyatin wa umniyatin wa huwa ta'i amani iku takdiru khusuli syai'in ngira-ngirakaken hasil suci-wiji mumtanaon kang den cegah au mungkinun utawa kang mungkin. Jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan pagi yang penuh barokah, pada kesempatan pagi yang penuh rahmat, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bosan-bosannya mencurahkan rahmat taufik hidayah dan beserta inayahnya kepada kita semua
yang hingga pada hari ini kita semua di hari yang istimewa, yaitu Yaumul Witri, dino ganjil wasyaf'i wal watri, hari yang ganjil wasyaf'ine niku besok tanggal 10 Dzulhijjah. Kita dipertemukan pada hari yang sangat istimewa, yaitu Yaumu Arafah, yaitu dino Arafah, yang mana pada saat ini para jemaah haji memulai dalam kewajiban hajinya, yaitu wukuf di padang Arafah dengan apapun alasan, selama dia masih bisa untuk bergerak, selama dia masih bisa untuk melihat, maka dia dibawa ke Arafah pada saat ini. Namun karena pandemi yang berkepanjangan, sehingga jemaah haji kita, calon jemaah haji kita tahun ini ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah membuktikan kebesaran Allah. Apa-apa golek urung wayahe, arep wis wayahe tetap boten saged. Itu pengalaman kenapa orang haji hari tidak berangkat. Lek wong sing imane kuat dadi tambahi iman. Oh alah, iya. Ngoten lho, kalau imane kuat, lah iman ra kuat nyalahno pemerintah, nyalahne menteri agama, ngene ada tindak lah. Itu wong sing ora kuat imane. Tapi orang yang imannya kuat selalu berprasangka baik kepada Allah. Ya Allah, sembarang ki lek urung wayahe, urung rezekine. Meskipun diwayahno lek urung rezekine, ya ora teko. Ngoten lho. Iki pelajaran kanggo kula jenengan setiap napa dadi santri niku kudu iso mengambil pelajaran. Napa apa yang Anda temui, jadikanlah pelajaran dalam hidupmu. Ora wong iki tambah dina tambah ilmune. Karena nggone taklim niku wong iki mestine tambah dina tambah ilmu. Bukan hanya lewat pengajian, tapi lewat apa yang telah kamu jumpai dalam kehidupanmu. Ketika itu mustafidan, ketika Anda bisa mengambil manfaat atau mengambil faedah, maka akan menjadi tambahan ilmumu. Dipastikan wayahe sebulan ini, tahun ini kita berangkat wayahe wis didil lunas pembayaran. Wayahe kan mesti nih, tapi ya Allah dereng ngundang jenengan. Ya mbuh alesane Allah tetap menunda keberangkatan panjenengan yang hari ini mestinya sudah wukuf di Arafah. Masya Allah, bayang, ya Allah, andai aku tadi berangkat tahun ini, hari ini, pagi ini, dia sudah wukuf di padang Arafah. Tapi saya engko, jam kalih ngriko, jam 3, jam kalih. Tapi mau berangkat ngriko, wong-wong sudah persiapan ngeten iki berangkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Rahmat, taufik, hidayah, kenikmatan selalu dicurahkan untuk kita semua, sehingga kita semua bisa hadir di aula Bikir Sonariyah dalam kajian kitab Nasoihul Ibad, yang mudah-mudahan dengan hadirnya panjenengan di aula Bikir Sonariyah jadi sebab Singapura oleh Allah sedaya kelepatan kula panjenengan bisa barokah dina Arafah. Dan mudah-mudahan jadikan sababiyah menapa ing hajat kula hajat panjenengan, hajat dunya, hajat akhirat. Cita-cita putra putri kula panjenengan sedaya dipun ijabah lan dipun ridani kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, kita masuk pada makalah yang ke-17 dalam bab yang ke-4. Yang ke-4 atau yang ke-5 nih babnya. Bahwa diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, al ummahatu utawi piro-piro mbok utawa piro-piro pokok. Marane mbok yo darani pokok. Tanpa anenge mbok kula jenengan yo ora iso ning donya ngono kudu kemlar karo mboke. Tanpa anenge mbok kula sampean ora iso lahir ning donya. Lane hargailah ibumu, hargailah orang tuamu. Kalau kamu ingin dihargai Allah,
Muliakan orang tuamu bila kau ingin dimuliakan Allah. Mergo tanpa ananging mbok kula sampean ora bakal lahir sing ngetokno mati-matian ya mbok. Kudune wong lanang tapi sing bisa khidmat ning gone mbok niku wong lanang. Mulane nek Taiwan sing ngopani mbok niku anak lanang. Nggih, anak lanang segala-galanya betul memang. Beda karo wong wedok lho ndek bojo wis ora iso karo bojone, tapi carilah imam yang soleh sehingga imam yang soleh mampu untuk memuliakan orang tuanya sendiri dan juga mampu memuliakan mertuanya. Itu imam yang soleh. Al-ummahatu arba'atun, pokok niku ana papat. Sumber, mbok arani pokok berarti sumber ya kenek. Sumber iki ana papat. Malah sumber banyu. Pokok ki ana papat perkara. Yang pertama adalah ummul adwiya, sumber obat. Lah kula maknani sumber saja. Pokok ya asal ya sumber. Sumbernya kau ndir rezekimu. Asalnya kau ndir rezekimu lah. Asalnya kan sama ya. Jadi kita harus kayak bahasa. Jadi menurut kula lek maknani sumber. Sumbering tombo, ya. Sumber ki ana papat. Siji sing dhewe Kanjeng Nabi ana patang sumber. Kanjeng Nabi dawuh ada 4 sumber. Yang pertama adalah sumberi obat, ummul adwiyati, sumberi obat. Lafat adwiya ikut jam'u dawain, wa huwa utawi dawa iku ma yutadawa bihi. Sesuatu yang digunakan untuk berobat namanya obat. Yang kedua adalah ummul adab, sumberi tata krama. Nomor 3 ummul ibadat, sumberi ibadah. Sing nomor 4 ummul amani, sumberi pengarep-arep. Kata Rasulullah sumber ki ana 4, siji sumbere obat, nomor 2 sumbere tata krama, nomor 3 sumbere ibadah, nomor 4 sumbere napa? Sumber harap-harap, sumber harapan. Ini apa? Jelas ya lah. Mbak Siti, monggo Mbak Siti dimut nggih, yang namine Mbak Siti dimut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sumbere pengharapan atau sumbernya harapan. Maka diperinci satu-satu oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ummul adwiyati ilatul akli. Diperinci bahwa yang pertama adalah sumbere tombo. Sumbere tombo kuwi sing darane tombo kuwi ya perkara sing tinggi berobat iki jenenge tombo. Sing nomor 2 umul adab iki napa? Adab niku napa? Ma'rifatu ma yuhtarazu bihi anil ngabihi ngan jami'an wa'il khotoya. Sumbere jenenge adab niku napa? Menjaga sesuatu dari beraneka macam kesalahan, segala macam kesalahan. Adab kuwi adab niku mengerti, mengetahui, ya. Adab itu mengetahui segala hal, segala macam, menjaga dari mengetahui carane njogo segala macam kesalahan. Jadi wong iki dari duwe adab iki ngerti perkara-perkara sing ndadekno ndeke ora salah, ngoten lho nggih. Cara penake ngomong niku wong iki darane duwe adab lek kapan ndeke berusaha bisa mengetahui, menjaga dari segala kesalahan. Artinya dia iki waspada, wong sing ngeten iki, wong diadab niku selalu waspada. Sehingga banyak berpikir berkali-kali demi untuk terselamatkan dari kesalahan. Mulane wong sing diadab mungkin gampang salah. Nah, wong sing waspada soal kesalahan, ya itulah orang yang beradab.
Tidak salah. Dan itu jenis wong menjaga adabiyah namanya. Jadi adab niku mengetahui, menjaga dari segala macam kesalahan. Adab ngoten niku Bu. Jadi lek jenengan wis mengetahui, ngerti lek ngene iki salah, sehingga Anda bisa menjaga untuk tidak melakukan hal itu karena Anda mengetahui. Mulane lek wong ngunek-ngunekne wong dasar ora pendidikan lho, ngoten iki kan mergo ora ngerti, dikatakan bahasanya mereka ketika ada orang tidak punya adabiyah selalu disebut nyatu ya wong ora pendidikan ya piye mulai. Oh, dasar bocah atau bangku sekolahan lho, tembung-tembungnya mesti ngoten niku. Mulane tidak mungkin ada orang punya adabiyah kecuali dia mengerti dan menjaga untuk terhindar dari segala macam kesalahan. Ini jenis wong biadab. Nah, ini nanti bersumber kesalahan dari kepada siapa? Kepada Allah, pada nabinya, pada para aulia, para kiai, para ulama, para ustadz, para tangga, orang tua, mertua, anaknya, dan pada dirinya sendiri. Namanya dia beradab. Lalu wong dari beradab itu panjang prosesnya. Dan tapi yang poin namanya adab itu adalah mengetahui dan juga menjaga dari segala jenis kesalahan. Lalu wong biadab niku mesti sarwa ngati-ngati. Wong biadab sarwa ngati-ngati ing dalem apa wae. Entah dalam ucapan, entah dalam perbuatan. Wong nek diketawani ya Bu, ketawis kok. Ini orang punya adab napa mboten niku ketawis saking segi bicara. Niku ketawis sangat. Bicarane gelodak karo glodok. Nah, ngoten niku kan pun menunjukkan adabiyah, tapi kadang-kadang manusia tidak cerdas menyikapi itu. Ketika ada orang menyakiti hati dia, mesti dikatakan tidak beradab. Ngoten niku lah karepe dhewe. Jadi adab yang dikehendaki adalah mengetahui dan menjaga dari segala macam aneka kesalahan. Jadi ngerti lek ngono kuwi salah dan dia mampu untuk menjaga dirinya untuk tidak berbuat salah, maka itulah orang yang benar. Paham ya? Yang ketiga adalah umul ibadat. Ibadat ki apa? Fi'lul mukallaf ala khilafi hawa nafsihi ta'dziman li rabbih. Ibadah itu adalah pekerjaannya seorang mukallaf yang bertolak belakang dengan hawa nafsunya karena mengagungkan Tuhannya. Mengibadahi modelnya ngono iki. Ta'ziman lillah. Bahasa sufi ono istilah ta'ziman lillah. Lek kula sampean ibadah ora ta'ziman lillah, berarti ora dianggap ibadah. Makanya ibadah itu apa? Ibadah itu adalah fi'lul mukallafi, perbuatan orang yang mukallaf, wong sing ketataran hukum, wis balik mukallaf, wong sing ketataran hukum Allah, karena dia Islam maka ketataran hukum Allah. Seorang mukallaf yang berusaha untuk nulayani karepe nafsu karena ta'ziman lillah. Karepe nafsu ki aja ngaji lho, ngaji pulsane pira rumangsamu. Asa ngaji iki ndak ada pulsa, wifi bayar wifi saurang pira. Nah, ngoten niku diojo-ojoki karo nafsu. Nah, ketika dia mampu tetap ngaji dengan niat ta'ziman lillah, niat ngaji krana mengagungkan Allah, maka ngaji sampean dadi ibadah. Termasuk tulane nafsu, luar ngaji ki weneng ayo. Wanda kae sing diomongno ya panggah aja gelem cara budal. Tak budal sing diomongno panggah, pancet sing diomongne. Yang dibicarakan itu aja, masa budal. Kadang-kadang ngoten niku. Nah, tapi lek dhewe layani nafsu wis pokoke aku niat ibadah, wis pokoke niat ngaji, ta'ziman lillah ya iso dadi wujud ibadah. Lane ibadah adalah pekerjaan atau perbuatan seorang mukallaf yang menulayani kekarepan nafsu dengan niat ta'ziman lillah karena mengagungkan Allah. Jadi mesti ana endel-endele mengagungkan Allah. Ora ana wong iso ibadah tanpa mengagungkan Allah.
Jenengan iso ngaji karena keagungan Allah. Jenengan iso salat karena mengagungkan Allah mestine. Mulane orang-orang sufi selalu ngendel-ngendeli ta'ziman lillah. Nah, buat takwa apa itu takwa? Takwa adalah fi'lul apa? Imtitsalu awamirillah wa istinabun nawahi. Hanya itu aja orang sering mengatakan, tapi orang sufi ta'ziman lillah. Menjalankan perintah Allah dan menjalankan Allah dengan ta'ziman lillah, dengan mengagungkan. Karena mengagungkan Allah. Itu pada berangkat mengagungkan, tidak ada unsur keterpaksaan, tapi ada unsur mahabbah di dalam kita menjalankan dan menjauhi dalam setiap larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah umul amani. Lafaz amani jamu amaniyatin bahwa takdiru fusuli syai'in ngira-ngirakno hasile suwiji-wiji sing dicegah utawa sing mungkin. Jadi dia mengira-ngirakan jenenge wong yo arep-arep. Wong arep-arep kan mek duwe kira-kira aku bagian, kira-kira aku ora, ngono jenenge duwe arep-arep. Lah ya mbok menawa karepe karepe mumtanaun kemungkinan iki ya iso uga iso ora, iso iya iso ora. Harapan iki ya jenenge harapan iki lah. Manusia kan hanya berharap. Makanya jangan berharap pada manusia. Kamu akan sakit hati kalau hanya berharap pada manusia. Berharaplah pada Allah untuk hal apapun, sehingga Anda tidak akan pernah di PHP oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak punya sifat PHP manusia. Allah selalu memberikan harapan pasti, tapi kadang-kadang diberi harapan pasti malah ragelem. Yo, karpo lah. Padahal Allah selalu memberikan harapan pasti. Berharaplah pada Allah karena Allah seseorang, karena Allah zat yang memberikan harapan pasti. Harapan kepada Allah itu ada kepastian, tapi kalau harapan pada makhluk, kamu akan hanya di PHP saja, dan artinya kamu akan sakit hati karena berharap pada manusia. Mulane ojo akeh-akeh nemen-nemen lekmu berharap pada manusia. 4 ummahat niki kata Nabi Muhammad SAW akan diperinci satu-satu. Kanjeng Nabi kok dawuh ummahatul adwiyah. Diperinci. Fa ummul adwiyati kilatul akli. Sumbere obat kuwi kilatul akli, makanlah dengan sedikit. Masya Allah. Kilatul akli. Kenapa Nabi mboten nate sakit? Mergo Nabi dahare memang yo 3 dina pisan. Kilatul akli nyetitikno mangan. Gila orang wong sing siap untuk nulayani nafsu memang bertentangan banget kalau nafsu kula jenengan mangan mau enak-enake mangan kok malah mek titik iki piye lho. Mesti berontaknya nafsu itu pun luar biasa. Untuk jajal dia ambek ora percaya. Kula pernah mencoba nih. Waktu di pondok kula kapan mangan wis genep 70-an atau lagi mundur. Mencoba saya. Masya Allah, berontak nafsu goblokmu iki lho. Mangan tenanan. Padahal setelah 1,5 jam dari makan 70-an itu sebetulnya sudah terasa kenyang. Jadi kalau pernah mencoba ini, kalau betul ngomong apa, kalau mencoba bagaimana dengan makan yang sedikit itu. Saya pernah mencoba, tapi nafsu memang merangi nafsu seperti itu memang luar biasa. Goblokmu loh, mangan enak-enak, wayak mangan enak kok malah mundur. Sampai anak buah keluar dari pondok itu sampai heran. Pak, kenapa kok makan sedikit kenapa betul enak sampai ngoten? Karena gua di pondok itu pun perpawaan penak ngoten lho. Kula selama di pondok mboten iso cetek gulu. Karena saya dimuliakan oleh kanca-kanca niku modele. Anak buah saya, orang-orang yang saya bawa ke pondok itu tahu saya. Jadi kula mboten tahu Mbak. Masa ning pondok niku baju mesti dicuci kalih lari-lari ngoten niku sering pondok niku. Sehingga ketika saya makan sedikit dia bingung mau kurang apa kurang cocok. Padahal saya ingin mengajar nafsu saya sendiri bagaimana dengan makan sedikit. Insyaallah kuat hanya berapa hari ngoten. Sakit mboten trimo niki nafsu. Sajane makan banyak makan sedikit itu lah setelah setengah jam nanti terasa kok. Warak jane padha mawon wareke. Karena niate mangan enak apa terae mangan untuk hidup ini untuk makan
atau makan untuk hidup, tergantung itu sebetulnya niat kita. Ya, jadi sumber obat itu dengan menyedikitkan makan, qillatul akli dengan makan yang sedikit. Fa'innal ihtima min akli ma yadurru khairun minal adwiya likulli da'in. Sesungguhnya menjaga dari makanan-makanan yang makan itu berbahaya itu lebih baik daripada mengobati dari macam-macamnya penyakit. Maksudnya ini loh, aja mangan santan ini garai penyakit kejulimu dan sebagainya, hindari santan. Ya udah kata ini loh. Tapi nanti ada lagi yang dalilnya kuat lah, orang dunia ini disiapkan mangan no. Orang kau pangan ini goblokmu loh, nggih sedaya mawon disuruh makan tapi jangan berlebihan. Karepe ngoten lho. Lah wong urip dunya kon mangan malah disiriki lho, nggih mboten nyirik tapi perbanyak ndak ada. Agama ndak menyirik itu mboten kok. Maka saya pernah melihat video dari seorang dokter, kolesterol, stroke, gula darah tinggi itu bukan karena makanan tapi karena pikiran yang tidak sehat. Karena pikiran sebeban. Ya masuk akal. Di agama enggak ada disuruh melarang makan itu enggak. Cuma sedikit saja. Jangan berlebihan ketika makan hal-hal yang hal apapun itu. Entah itu santan, entah itu mergo apa nggih banyak mengandung kolesterol. Selama lah makan mboten kathah ya mboten kolesterol saja nih. Munculnya kolesterol kan makan yang berlebihan sebetulnya. Hingga setelah tidak termasak sehingga jadilah kolesterol, jadi ini asam urat dan sebagainya. Ini kan mergono, agama tidak melarang. Ojo mangan santan, kamu tidak marahi. Selama kamu mangan santan betul berlebihan, aturan agama agar kamu sehat, maka sedikitkan dalam makan kamu. Mangan santan gak apa-apa, cuma kolesterol apa tapi yang bikin kolesterol itu apa? Kamu makan asal jangan banyak, tidak apa-apa. Anjuran agama tidak ada larangan, kabeh diciptakan kon mangan kok. Nggih, enggak usah dilihat sirik. Kalau dokter ngomongi jangan makan ini, bukan karena apa-apa. Karena dokter tahu kalau Anda makan ini, seneng murah karuan tak karena dilarang lah. Selama kita mempunyai ukuran dalam agama, kesehatan dalam agama, saya rasa tidak ada ini. Agama tidak pernah melarang makan ini, makan itu tidak pernah. Kalau selama tidak haram, tidak dilarang oleh agama. Ojo mangan santan. Agama orang tahu kalau krungu, ojo mangan santan. Engko mundak kolesterol, mundak asam urat. Ojo mangan jangan rebut-rebut. Ora eneng melarang itu. Yang pasti apa? Silahkan semua yang diciptakan Allah ini tidak boleh kita sia-siakan. Ya kita nikmati itu. Aturan main dalam rangka mukhalafatun nafsi, maka kita akan mendapatkan kebaikan dalam setiap makanan itu. Selama lek makan boten kathah, boten timbul penyakit. Sakjane ngoten niku. Jadi sumber penyakit niku dari makanan. Lho. Lah ngono makanane dadi polo ya ora. Selama kita mengikuti aturan agama, mengikuti aturan Rasulullah, makanan apapun tidak akan menimbulkan penyakit selama makanan itu tidak dilarang Allah. Selama dihalalkan oleh Allah, tak rasa tidak ada masalah, asalkan jangan berlebihan. Nah, karena apa maksudnya ini memakan sesuatu yang membuat kamu bahaya itu lebih baik kamu hindari daripada kamu nanti mengobati dari segala penyakit. Karena bagi yo orang dipangan itu yang mboten. Jadi apa? Fa'innal ihtima'a mongko sak temene ngreksa min akli ma sangka mangan perkara ya duru kang bahayani apa ma iku khairun luwih bagus minal adwiyati tinimbang nambani likul lidain maring saben-saben penyakit. Mulane kapan pikiran iki enjoy mangan ku ora berlebihan rasa ndak ada masalah. Karepe menjaga dari makanan apa-apa yang membahayakan. Karepe makan apa-apa lek makan ki akeh itu membahayakan, ngoten lho. Makan sate berlebihan, darahnya malah dhuwur. Oh. Dan ini kan juga berlebihan lah darahnya dhuwur. Lah usung korban ini mangan daging kan kita kan ngomong mumpung ana daging. Ini sakniki mboten begitulah orang-orang di Tulungagung itu
masalah mangan daging ini pun hal biasa sebetulnya. Jadi tidak ada yang dilarang, asalkan yang dimaksud bahaya ini sesuatu yang kau makan ketika berbahaya apabila kamu berlebihan. Artinya menyikapi dawuh Kanjeng Nabi sing qillatul akli niki ketika membahayakan ketika Anda berlebihan dalam makan. Artinya makanan yang kau makan itu berlebihan, maka itu hendaknya kamu hindari. Janganlah kau makan dengan berlebihan. Karena makan dengan berlebihan itu akan membahayakan pada kesehatan kula panjenengan karena akan timbul penyakit dari makanan sumbere panganan memang sing dadekno penyakit ning mulane sampai kula jenengan timbul kolesterol, asam urat, darah tinggi, gula darah tinggi. Dan ini sajane mungkin kan karena pola makan yang tidak baik. Pola makan yang baik adalah makanlah sebelum kamu lapar, berhentilah sebelum kamu kenyang. Itu aturan Nabi dalam memberikan makan. Jadi karepe menjaga dari makanan sesuatu yang membahayakan, itu lebih baik daripada kamu mengobati segala macam penyakit. Karepe ngoten niku lho Bu. Jadi yo lah sekiranya sampean ndak patah yo ora usah dijebak-jebak. Tapi lah memang kepengen yo makmo tapi pakai aturan. Ojo kakek, ngoten lho maksudnya nggih. Ya pengen sate ya mangan, obat darahku dhuwur Pak, ora usah ngono, bismillah dadi obat ngono ae lho. Sing penting ora berlebihan. Lah sampean di darah dhuwur ya ora usah mangan sate sing akeh. Nggih. Lah sampean di asam urat ya aja mangan santen sing akeh, jangan bening ngono ae lho sehat, jangan bening bayem. Bayemnya kok jurinune umat ya aja kayak selalu mboten kakean, mboten masalah sembarang pokoknya niku nggih. Jadi aturan agama niku lha Allah menciptakan segala makanan berselarang lha gunane nggih apa? Mangan iki ra oleh malah akhirnya kan yo mikir. Betul itu ada dokter itu wah luar biasa dia. Wedi karo bojo iki iso dadi penyakit. Mane wong wedok sing apik karo sing lanang ben awet umure wong lanang iki nggih. Jadi aja kejem-kejem karo wong lanang. Pikiran ndak sehat itu bikin penyakit juga. Ngoten lho nggih. Jadi dari perkara mati jane takdir Gusti Allah ndak boleh buka tidak nek wis idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimuna. Coba urus perkara mati. Mak logikane mengoten niku. Terus sumber dari obat adalah menyedihkan makan. Sumber obat ya menyedihkan makan yang maksudnya adalah sumber dari jenengan tidak kena penyakit adalah apa? Makan yang sedikit, makannya kan poso, tahu poso, tahu ngerasa lalu bodoh karo cuci darah. Ini orang yang berpuasa itu sama halnya cuci darah. Jadi sehat, darah cuci terus, darah kotor sing mengalir dengan jenengan. Hakikatnya Allah mencuci darah mengalir sumu asih. Ini gue bosan tahu sumber ruang penyakit ini merkurak parah gitu. Terlalu kenyang dia. Menjaga dari makan sesuatu yang membahayakan itu khairun luwih bagus. Nek memang jenengan ndak wani ya ora usah dipangan, ora wani kok engko dadi mangan karo besok udan kan ya malah gak penak. Aja mangan daging sampeyan kolesterolnya dhuwur ngono, aja mangan lho. Lah wis ngono ya cukup pangan, wong di keyakinan ngono. Selama Anda punya keyakinan bahwa apa yang diciptakan Allah ini untuk umatnya, jis makan tapi pakai aturan agama, ojo berlebihan. Paham Ibu ya? Jadi dari agama mengajarkan kesehatan seperti ini. Lengkap kok agama Islam itu lengkap. Yang kedua adalah umul adab wa umul adab qilatul kalam. Sumbere tata krama kuwi nyedhidhikno omong. Lane wong akeh omonge sesuk ra diadab barang ra krasa. Tukang ngaji ngeten iki utamanya. Tukang ngaji niku lak akeh omonge, tapi ketika dia tidak disertai dengan hati yang zikrullah, sesuk ra diadab. Sampeyan cek.
Mergo ndek ngomong ketara lek gak duwe adab iku wong ketara gara-gara omongan. Wa ummahatul adabi illatul kalam. Sumbere tata krama ya kuwi rasah kakean ngomong. Lah tukang ngaji niku sesuai arep tampak. Suwe-suwe arep tampak napa? Ketok ora duwe tata krama. Mulane selama tukang ngaji ora gelem barengi zikrullah hatinya. Sebagaimana sampaikan Nabi Musa alaihissalam, kullu kalamin laisa bi zikrillahi fahuwa lazghun. Setiap perkataan yang tidak disertai dengan zikrullah, maka perkataan itu hanya sia-sia belaka. Jadi bareng ngaji ya prung kaya kula ngeten iki rene sing membekas belas bareng ngaji ya ngomong apa ya empuh kaya omong mangan-mangan ngono lho, mangan iki bener iki. Ya ngono niku tok. Itu gara-gara apa? Sing ngomong mboten disertai dengan zikir, maka perkataannya lagha, perkataannya lagun, perkataannya sia-sia belaka. Mulane aja ora kena nyalahno awake dhewe, sing salah ya sing ngaji barang. Mane ngaji niku iso salah ya gara-gara lagun niku. Nah, angel lho Bu ngomong karo atine Allah. Allah niku lek ora wong ahli tasawuf kangelan. Dan makanya mesti sumber dari adab itu qilatul kalam. Mulane kiai-kiai yang hebat itu tidak banyak bicara. Bicara hanya seperlunya saja. Bicara indan darurat, bicara ketika butuh saja. Karena guru musik kula niku bukan saya membanggakan guru saya, malah saya membanggakan guru saya. Beliau tidak akan pernah memberikan santapan rohani kepada jamaahnya karena sudah punya orang-orang tertentu yang diplot untuk jadi dai di pondok itu. Ketika sudah darurat, tetap beliau menyampaikan sendiri, datang di pengajian itu menyampaikan. Itu ketika indah darurat, lesan darurat yura pernah. Jadi di Torekoh Jan Kulon itu pun enten tukang ngajine dhewe santen. Ditunjuk sama tukang ngaji, nggih. Sampeyan tukang napa lek arep njaluk banyu sampean ditunjuk dhewe. Tukang ngaji njaluk banyu ya ora pas wong dhek tukang ngomongnya akeh salman kasura kalamu, kasura sakaburu lho. Wong akeh dosane, wong akeh ngomong ora pas jadi dukun ora pas. Jadi orang-orang yang diplot tukang dukun, bukan dukun nggih, memang untuk mengimbangi mengimbangi dukun ben mau orang-orang dukun dengan cara Islam, dengan bersyariat, maka ada itu sendiri. Sampai bagian iki. Ngoten niku ya. Dulu Pak Abu Yazid Al-Bastami itu yang jadi hasanah itu bagiannya bangunan. Dibagi sendiri-sendiri, ada tugasnya masing-masing. Juru masak enten dhewe, bagian ngordinir masak enten dhewe, ngordinir pembangunan enten dhewe, ngordinir pengajian enten dhewe. Ngoten niku pun. Jadi sang murid tidak pernah banyak bicara di depan muridnya. Ketika sudah keadaan darurat atau indal bi'at, ketika mau membiat muridnya, itu sedikit-sedikit Nabi kiai dawuh hal-hal yang penting dalam bab Torekoh sebelum kita di briefing terlebih dahulu. Dielingno niate, tujuane wong biat iku napa, itu disampaikan. Ya hanya itu aja. Setahun sekali belum tentu beliaunya dawuh itu. Karena apa? Orang-orang yang beradab itu tentunya tidak banyak kalam. Orang yang tidak banyak bicara, itulah orang yang beradab. Nah, jadi wa ummul adabi khilatul kalam, sumber tata krama kuwi sethithik omongan. Nah, wong ngaji kaya kula ngenten iki ora berusaha maksimal, ora dibimbing karo guru, pun to adab sesuai ora krasa. Banyak orang-orang yang ngaji dengan ngajinya sok-sok merendahkan orang lain tanpa disadari. Itu jenenge merendahkan wong itu tetap adab sing elek. Ya, karena tadi dia merasa paling tahu, merasa paling ngerti di antara yang lain, maka orang lain di matanya rendah, padahal orang lain di matanya belum tentu di mata Allah rendah. Padahal. Sebab yang bahaya, karena bahayanya apa? Kalau kita merendahkan orang, bahayanya adalah jangan-jangan orang yang saat ini kita rendahkan adalah tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak memandang kepintaran maca kitab, pengaliman maca kitab ora dipandang Allah. Allah memandang hati manusia. Kok bolak-balik dia ngomong, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin Allah yanzuru qulubikum wa ila a'malikum. Allah melihat hati,
bukan melihat lisannya. Mulanya sering diaturakan ada ulama yang ngalimul lisan tapi jahilul qalbi. Lambene pinter ngomong tapi atine kosong dari Allah. Mulanya sampai ngaji merendahkan wong itu. Merasa hebat, merasa ngalim dan sebagainya. Dan itu omongan sing semestinya itu suul adab mestinya. Tapi ya seperti itulah. Mungkin kasratul kalam ini memang akan menjadi sumber pemicu orang tidak punya adab. Makanya Nabi mengatakan ummul adabi qillatul kalam. Sumber tata krama ya kuwi dengan menyedikitkan bicara. Fakasratul kalami mongko utawi akeh kalam itu tunfi al adab. Bahasanya tunfi, menafikan, menghilangkan adab. Akehan omong iso ngilangno adab. Mulane wong-wong sing diplot kon tukang ngomong, tukang ngaji iki kudu duwe pembimbing hati ben ora sampai keliwatan, nek sampai kelewat nek ngomong sampai ora duwe adab. Makane dipun dawaken penafsiran teng hadis niki fakasratul kalami tunfil adaba, menafikan. Wah, mulane sumber omongan. Monggo masyaallah astu lho nggih. Dadi babakan ngomong ku ngati-ngati sanget. Wong-wong sing ditugasno ngomong karo Gusti Allah iki ngomong ora gawe dasar mesti malah petaka. Ketika kita berbicara menggunakan dasar, nggih. Dan ketika bicara kita menyinggung perasaan orang lain, itu bukan singgungan tapi peringatan dari Allah melalui lisan orang-orang yang diperintahkan Allah berbicara dengan memakai dasar Al-Quran, hadis dan ijma para ulama, para daud-daud ulama, para daud-daud ulama. Nah itu sebuah peringatan dari Allah. Ya Allah, ya Abah, ya omong dan mengenai hati kabeh mak jelek rasane hatiku. Saya yakin Anda tidak marah dengan saya, tapi menunjukkan bahwa itu adalah peringatan dari Allah yang dilewatkan ke lisan saya dengan melalui kitab yang dikaji pada saat pagi hari ini. Upamane mesti ngoten. Tapi ada orang yang tidak terima, ngaji mek ngelok-ngelokne wong lho. Ora ngelok-ngelokne dhewe sing krasa. Selama ngaji ini ada dasar, tidak ada seperti itu. Betul nggih. Kita kan hanya baca kitab. Ternyata apa yang terkandung dalam kitab itu tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Maka kita terasa, ya Allah aku ora iso ngono, ya Allah aku ora iso ngono. Nah, ini namanya sebagai pemicu Allah memperbaiki diri seseorang dengan cara perkataan para ulama tadi. Makanya sing oleh ngomong para ulama. Karena ulama sudah didasari dengan kullu kalamin laisa bizikrillah fa walagwun, kata Nabi Musa, Nabi Isa, setiap perkataan yang tidak disertai dengan zikrullah maka lazo perkataan. Bari ngaji takoni ngomong apa kajian. Ya omong apa ora ning membekas blas ning gone kula jenengan. Oh, karena apa? Sing dieling mriki guyone. Aman ditene ae. Sing dielingne mesti guyon. Nek karo guyone kelingan ae. Tapi inti kajian tidak ada yang kamu ingat. Yaitu bukan salah penjenengan tapi salah pembicara. Kenapa? Sudah pasti dawuh Nabi Isa tidak dapat diganggu gugat ini. Kullu kalamin lasabirrillah fawalagun. Setiap perkataan yang kosong dari Allah hatinya, maka laghalah perkataan itu. Nah, maka dari itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahwa banyaknya bicara ini bisa tunfil adaba, bisa menafikan adabiyah. Masya Allah. Jadi Kanjeng Nabi lho sing dawuh. Jadi senes Indonesia Nabi yang bayang dawuh bahwa akan apa? Ummul adabi illatul kalam. Jadi sumber tata krama kuwi ketika Anda sudah mampu untuk menyedikitkan perkataan, maka Anda akan mendapatkan titel orang yang beradabiyah. Selama kita bisa menyedikitkan perkataan, dan ketika Anda diplot sebagai orang yang berbicara, selama bicaramu disertai dengan hati yang zikrullah, maka perkataan itu tidak bisa menafikan adabiyah, sekalipun makna dari ummul adabi qillatul kalam fa inna kasratal kalami tunfil adab. Walaupun penafsiran seperti itu, selama wong niki ngomong hatinya zikrullah, maka seluruh perkataannya akan beradabiyah. Wah, enak. Karena saya ngerasakno wong ngaji sing diadab niku piye kan rasa lah jen.
tarik-tarik ngoten model. Wong asli diadab tarik-tarik. Mulai dari pertama yang terhormat. Di elek kulino ngono. Iki kan ditingali. Bahasa-bahasa dari guru saya tuh mencatat betul perbedaan kiai saya dengan kiai yang lain ketika tausiah pasti mengikut sertakan pulau panjenengan. Monggo pulau panjenengan. Itu bahasa-bahasa orang yang berbicara disertai dengan adabiyah. Ada istilah pulau jenengan. Itu kiai pulau seperti itu, ciri khas kajian guru saya seperti itu. Monggo kula panjenengan sareng-sareng ningkataken. Lah kula jenengan dos pundi ngeten iki lho bahasa ngene lek tukang pidato duwe adabiyah wis krasa kok Bu. Tak terima ahli akhlak, wong ahli adab ngrungokno ngaji benar. Jadi dari awal wis gelem menghargai yang terhormat. Padahal itu cara wong iki adab. Artinya dia tidak menganggap orang lain kecil di matanya karena dia menghargai orang. Sampeyan cek mawon lah, pengajian sampeyan cek mawon. Ketika gelem menghargai yang terhormat, para pembimbing, pembina, lek ngoten niku cek gelem muni, sakjane itu taruh orangnya cerdas, berpikir lagi. Membedakan kajian satu dengan kajian kenapa dia? Ini ada rasa bahwa pembimbing, pembina, ustadz di bawah saya tidak perlu saya hormati. Secara langsung ini sudah membuktikan adabiyah. Bicara seperti ini aja, makanya betul kata Rasulullah, al-ummul adabi qillatul kalam. Wis to, kapan omong setitik, ya adabmu sumberi adabmu wis ana. Adabiyah kita sudah ada dengan sedikitnya berbicara. Dan ketika kita diplot bicara, orang yang bicara punya adabiyah akan terasa dalam setiap perkataannya, akan terasa di hati kita gitu. Loh, sampean cek mawon, pahami mawon bahasa-bahasa pidato itu sampean pahami. Lek terus sampean wong ahli adab kroso. Tapi lek sampean ora ahli adab ya biasa. Padha ae mau ngaji padha ae sapa ngomong. Ya padha ae dalam ngejak apik lan ngejak elek. Tapi kita harus tahu bahwa kita akan mengetahui ciri khas seseorang. Makanya saya memahami guru saya itu seperti itu. Di kajian, di pengajian dimanapun, di dampar maupun di podium, ya saya tidak pernah meninggalkan kata-kata kulon jenengan. Artinya kita dalam tahapan sama-sama belajar. Adalah kita dalam tahapan sama-sama belajar. Bukan saya menjadi kiai terus selalu dugal kepada kamu, belum tentu. Karena saya punya prinsip seperti itu. Belum tentu saya yang kiai lebih baik daripada penjenengan, belum tentu. Ada dan jenengan rambi rasa bakhil, kula sing rasa bakhil kok. Nah, diukur niki mawon kiyaine sik adoh karo jamaah. Ana jamaah lomane 7 demit, ana ustaz bakhil 7 demit, iki wis unggul muridé daripada guru. Makanya guru saya selalu mengedepankan etika dalam urusan apapun. Mengedepankan etika sampai ngaji mawon ada etika. Telaten Bu beri hormat artinya secara tidak langsung menghargai orang lain yang berperan dalam majlis itu, artinya dia bukan merasa yang paling hebat. Sama kita ini, lah uang merasa paling hebat, gayanya mesti ngoten itu. Kalau salah mukadimah langsung ngoten mawon. Tidak ada menghargai orang lain. Sama ceklah orang-orang yang seperti ini. Akan ada ilmu yang dapat kamu ambil. Tapi lek gak ngono, tak pastikan tidak iso mengambil ilmu darinya karena apa? Dia tidak disertai dengan adabiyah. Angel wong pidato niku mboten ngawur. Pidato niku enten ilmune enten sekolah iku. Wong pidato niku enten sekolah ora syukur ngomong. Jenengan sekolahnya paling ndak wonten sekolah padha Yuri Makmun. Enten namanya sekolah Idhul Mubham. Sekolah-sekolah ini loh yang mengajarkan orang pidato itu. Sehingga mboten syukur ngomong. Lah nek wong syukur ngomong ora tau Darul Maknun, ora tau Idhul Mubham, moro-moro pidato ya minal ngawuri apa kok diprungokne iso muni ya lepong. Di sini banyak yang tidak mengerti tentang bahasa-bahasa tentang badak itu bagaimana memindahkan satu tema ke tema yang lain dengan halusnya tidak terasa. Itu ada ilmunya. Bagaimana mengambil mukadimah sesuai dengan isi dari kajiannya. Itu ada ilmunya semua. Namanya badai baraatul istihlal dalam bahasa Jaharul Maknunnya.
Jadi mukodimahe iku cocok karo isine. Atau mukadimah biasa mendalilkan Al-Qur'an sebelum dia berpidato, kita harus paham. Makanya ketika ada syukuran, ada la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Berarti tema yang akan disampaikan tentang tasakuran. Mesti ngoten niku, bahasane mesti ngoten niku. Di sini kita akan tahu para jamaah yang dirahmati Allah bahwa adabiyah itu sumbernya dari Qillatul Kalam. Dan ketika ada ulama yang ditunjuk oleh Allah untuk liyursidan nas, dia untuk memberikan perkataan, kenapa tetap ada terjaga akhlaknya? Karena hatinya tidak kosong dari Allah, maka perkataannya akan sangat-sangat menyentuh hati orang lain, sehingga tidak ada yang menjadikan perkataannya seolah-olah merendahkan orang lain. Tidak ada. Jadi kata-kata tukang ngaji niku seperti itulah. Kita bisa menyaring. Pulau memahami betul kok. Sampai sekarang saya berusaha untuk seperti guru saya. Kita atau minimal kita menggunakan bahasa kita dalam bahasa Indonesia. Nah, itu lebih simpel lagi kita. Ojo kamu tukang ngaji muni kamu. Lah para orang-orang ahli adab pun tidak perlu dengarkan kajian. Karena apa? Dia merasa paling baik di antara santrinya. Lalu sewu. Tidak semua ustaz lebih baik dari muridnya. Bontok. Kita itu sama, kalangan manusia itu sama saja. Kelasnya orang biasa kok. Kelasnya orang biasa sama saja. Makanya kita sama-sama belajar. Bahasanya ngoten itu lho, Bu. Yang tanggap lah yang tanggap. Makanya pasti ya sama cek betul ini hal ini, nanti lah banyak terasa. Tapi ketika mereka alul, orang ahli adab ya ora krasa, ngono ki rumangsane ya biasa. Biasane wong sing model ngoten niku biasane ndak oleh ilmu. Ketika dia tidak teliti, tidak jeli, maka tidak mendapatkan ilmu. Ini Masya Allah luar biasa lah nggih. Apa yang disampaikan Rasulullah ini bahwa ummul adabi Qillatul Kalam. Yang ketiga adalah ummul ibadah. Ini memang kitabku. Oh, itu apa? Loh. Hilang. Oh, alah iki apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga ummul adab, yang kedua ummul adab Qillatul Kalam, yang ketiga wa ummul ibadati qillatul dzunubi. Sumber ibadah kuwi setitike dosa. Nah, mulane orang-orang sufi itu selalu membimbing kita untuk riyadhahnya apa? Satu, jangan bicara sebelum darurat bicara. Jangan makan sebelum kamu lapar. Terus jangan tidur sebelum kamu sampai ngantuk banget itu sampai turun. Orang ngantuk ya aja turun. Itu bimbingan riyadhahnya orang-orang tasawuf. Mulane orang-orang tasawuf itu pasti berakhlakan di situ itu. Ya, jadi adabul kalam adabul ummul adabi Qillatul Kalam. Sumber tata krama bila Anda bisa menyedikitkan perkataan. Lek ora dikongkon omong ora ono. Nggih, ora dikongkon ya aja omong, ora dikongkon kok omong. Lek silakan monggo panjenengan ngaji lah, ngomong kula. Ora dikongkon ya ora usah ngaji, ora usah ngomong. Yang ketiga ada ummul ibadati Qillatuz dzunub. Terus sampean apa? Cek mawon nggih. Kula jenengan meresapi dawuh Kanjeng Nabi niku. Aja meresapi dawuh iku omongane kula. Resapi dawuh Kanjeng Nabi niku. Ora bener, ora mungkin Kanjeng Nabi salah. Itu sapi. Ummul adwiya Qillatul ta'am, Qillatul akli, ummul adabi Qillatul kalam, ummul ibadati ummul ibadati Qillatul dzunub. Sumber ibadah itu dosa setitik. Mulane lek nang wong ibadah kok wenteng. Wajirono budal, jamaah budal, torekoan budal. Ini kok orang kena padakno sapa-sapa tuh. Maka sumber daripada ibadah
qillatul dzunub sethithike dosa. Wong nek dosane akeh ibadah niku abot. Mulane ketika ada orang biasa tahajud, ora kuat tahajud, dia harus introspeksi diri apa yang terjadi seharian sehingga dia sampai tidak bisa tahajud. Nah, biasane enten dosa sing dilakoni mbuh lewat perkataan, mbuh lewat perbuatan, akhirnya dia mbuangkong. Masyaallah, pokoke sudah iso tahajudan. Nggih, karena apa? Dia diikat dengan dosanya sendiri. Dosane bondo awake sehingga ndek ora iso napa? Ora iso ibadah gara-gara dibondo dosane dhewe. Ya mulane sumber ibadah kuwi sethithike dosa. Sebab apa? Fadzunubu mongko utawi dosa iku tunfi bisa nafekake, bisa menafikan, mentiadakan nafi niku. Iku tunfi bisa nafekake apa dzunub al ibadah alati kang ya ta ibadah iku ta'zimullahi mengagungkan Allah. Dosa itu bisa mentiadakan ibadah yang ibadah itu adalah mengagungkan Allah. Jadi maknane ngene, wong sing kakean dosa tidak akan pernah mengagungkan Allah. Ini harga mati. Ketika kula jenengan wis kakean dosa, melakukan perbuatan dosa kita ini sudah bentuk merendahkan Allah. Jangan pahami ya. Jadi ketika ada orang sudah melakukan dosa, wong sing nglakoni dosa, gelem ora gelem merendahkan Allah. Karena dia tidak menganggap Allah. Kalau orang menganggap Allah, pasti dia akan menjauhi larangan Allah dengan mengagungkan Allah. Kenapa ada orang bermaksiat? Karena dia sudah lupa dengan Allah. Kenapa ada orang bermaksiat? Karena dia durhaka kepada Allah. Karena durhaka kepada Allah. Inilah orang yang tidak mengagungkan. Jenengan harus mengagungkan guru nih. Jenengan harus mengagungkan guru jenengan. Tapi jenengan kok nopo tidak gelem mengikuti apa yang disampaikan guru, maka hakikatnya Anda telah durhaka pada guru. Nah, kula kan di guru dhewe. Kula yo ndek guru, jenengan yo ndek guru. Nah, tugas kita seorang murid apa? Kalau kita memang takzim pada guru, maka lakukan apa yang disampaikan guru. Mulane karena kita dituntut untuk memuliakan guru, mulane kon milih-milih guru. Kadung buat dadekno guru, ternyata wongnya tidak bisa untuk kita ikuti lah. Iki sebenarnya malapetaka ning gone kula jenengan dhewe sebagai seorang murid di sini. Makanya kita diajarkan untuk mencari seorang guru. Ning gone taklimul muta'alim nek sampean tau ngaji, milih kanca kuwi kon milih. Lamun ana kanca londang dohono, lamun ana kanca becik ndang kumpulana. Enten niku mengke ning gone taklim nek tau ngaji, nek tau ngaji ora paham babagan niku. Lek ana kanca apik kandang-kandang kantanono, lek ana kanca elek sampean beri sebab apa barang elek kuwi gampang nulari niku nang taklim lho ternyata enten niku nih. Alala tanalul ilma illa bisittatin saumri ka'an najmu'iha bi bayanin. Tak ngesor-ngesore itu mungkin baru nazam yang keberapa gitu loh. Itu pun enten kata-kata itu. Makanya kita akan bijak ketika kita seorang santri tahu ngaji taklim mestinya ya iso dalam bagaimana santri berguru dengan baik diajarkan. Jadi dosa itu hakikatnya menafikan ibadah. Karena apa? Tadi dipunaturakan allati hiya ta'zimullah. Lah ibadah niku lak ngegune Allah. Ada orang bisa sholat ini karena mengagungkan Allah. Ana wong ngaji diniate ibadah karena mengagungkan Allah. Lek kula jenengan ngaji ora duwe niat mengagungkan Allah, ngaji ora rasa-rasa unyuk-unyuk medun, unyuk-unyuk ngalih. Ngoten niku wis benar. Niat ngaji mboten ta'zimun lillah. Ya, ibadah itu hakikatnya mengagungkan Allah. Nyapa kula jenengan dengklak-dengkluk salat sujud rukuk nek mboten mengagungkan Allah napa? Mboten enten. Maka maksud daripada ibadah adalah ta'zimun lillah. Maka ketika ada orang berdosa, az-dzunubu tunfil ibadah, dipastikan orang yang dosa menafikan ibadah.
Ketika kula jenengan melakukan perbuatan dosa, hakikate kula jenengan dosa niki merendahkan Allah karena berani melanggar aturan Allah. Jera mungkin kalau kita mengakui Allah kok wani melanggar aturan Allah itu betul mungkin. Ya dosa kita jalani. Hakikatnya kita tidak mengakui Allah. Selane sumber ibadah kata Rasulullah adalah illatuz dzunubi, mboten kok laisal dzunub lho nggih. Bahasa Kanjeng Nabi memakai bahasa apa? Illatuz dzunubi. Mboten laisal dzunub. Ummul ibadati laisal dzunub dah. Soalnya apa? Al insanu mahalul khata' wal nisyan. Nabi ngerti. Yo dosa tapi aja berlebihan. Jenenge sapa lho? Jenenge manungsa ora dosa, ora nek wong sempurna ning donya iki. Ini menandakan, maka Nabi sudah mengatakan adabul ibadah laisa dzunub. Orang dosa, sapa orang dosa? Ya duwe, hanya orang tertentu, orang yang maksum itulah. Para ulama, para aulia itu maksum mereka. Lah, Nabi tidak berbicara dengan orang-orang maksum, tapi membicarakan dengan secara umum siapapun selama masih melakukan dosa, hanya dia tidak beribadah kepada Allah. Karena ibadah adalah intinya mengagungkan Allah. Kalau orang melakukan perbuatan dosa, hakikatnya dia sudah tidak mengagungkan Allah. Guru di undang-undang ini. Jenengan kok karo kula berani untuk apa? Melanggar undang-undang itu. Hakikatnya kita tidak menghargai guru kita kok. Guru ngejak ngene. Terus jenengan karo kula dadi murid ora gelem melakukan apa yang dianjurkan guru kita. Itu hakikatnya pun juga kita sudah tidak takzim lagi. Ngomong takzim itu sami'na wa ata'na tenan. Sebagaimana para malaikat takzim kepada Allah, sami'na wa ata'na, apapun akan disalahkan dilakukan oleh para malaikat. Ora lah iya. Berarti malaikat tidak punya kewenangan sama sekali untuk memasukkan orang ke surga, mboten. Termasuk malaikat Malik sing ngebong napa umat Nabi Muhammad yang neraka niku jane ora mentolo. Tapi apalah daya seorang malaikat Malik hanya menjalankan perintah semata. Akhirnya Nabi nyuwun nang Allah untuk umatnya dikeluarkan dari neraka. Setelah Allah izinkan, baru malaikat Malik mengeluarkan orang-orang mukmin ini dari neraka. Itu malaikat takzimnya luar biasa. Ngoten kemawon nggih. Sering kula aturaken malaikat sing wis kaya ngono wae ijek matur Gusti lek kula dereng saged takzim teng panjenengan. Malaikat sing wis sami'na wa ata'na rumangsa dereng saged ibadah teng panjenengan. Malaikat kita orang yang biasa dosa wis merasa takzim ning gone Allah, wis merasa takzim. Makanya orang yang takzim pada Allah itu Masya Allah selalu menghargai pemberiannya. Ambekan bendino Allah, nafas kita ini pemberian Allah. Kalau dia punya adabiyah pasti akan selalu mengingat Allah. Ketika orang mengingat Allah, tidak mungkin dia durhaka, karena dia akan sibuk bagaimana untuk mensyukuri dalam setiap pemberian Allah, sehingga dia betul-betul bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa Nabi, ummul ibadati qillatuz dzunub. Artinya yo keneng di dosa jenenge menungso ora di dosa. Tapi jeneng lek ilah lek dosa titik ya ndang ditobati. Nanti lebih ndak sampai menumpuk dosanya, ndak sampai menumpuk. Yang terakhir wa ummul amani as-sabr. Sumber pengarep-arep ku sabar. Nek mula sampean dia pengarep-arep ya sing sabar. Jadi sumber harapan itu dari kesabaran. Kalau kita punya harapan tidak disertai dengan sabar, ya rapi. Kata lebu, ini kita betul-betul mendapatkan ilmu yang luar biasa pagi hari ini. Sumber-sumber kehidupan diberikan Rasul untuk kita, dan setiap disampaikan Rasul tidak mungkin salah. Jenengan karo kula duwe cita-cita kabeh, duwe cita-cita kabeh duwe karepan. Kepengin duwe karepan anake iso mondok, kabeh duwe karepan. Tapi ikhtiar dan sertai dengan kesabaran. Jadi sumber kekarepan kuwi adalah sabar. Lek duwe karep apa-apa sabar. Akhirnya kalau kita nanti ada kesabaran, setiap mau melakukan apa ada kesabaran, maka ini ada tergantungan kita dengan Allah. Ngoten. Jadi kalau kita ada keinginan dan disertai dengan kesabaran, tak pastikan orang yang berharap dan disertai dengan kesabaran, maka dia tidak akan pernah
lepas dari pergantungan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Mergo wong sabar iku nek karo Gusti marang wayahe. Karo Gusti urung wayahe ya piye nah iso dilakoni ae nek karo Gusti urung diwayahno. Iku lek wayahe lek ya teko mangsane. Terus kata-kata niku ya. Jadi harapan-harapan itu sumbernya dari kesabaran. Bahwa sabru iku habsun nafsi anil jaza. Sabar niku piye to, Bu? Sabar itu mengekang nafsu dari Rasulullah, menahan diri untuk tidak ngeresulullah. Sabar. Berarti kalau ada orang sudah ngeresulullah berarti orang sabar. Bahasa-bahasa kitab seperti itu. Jadi as-sabru huwa habsun nafsi, ngeker hawa nafsu, menahan diri anil jazai untuk tidak ngeresulullah. Mesti wong sabar. Alah mbok alah piye lho Pak ngeten. Nah, itu gak sabar. Dimana sabar itu akal habsun nafsi anil jaza. Jadi menjaga nafsu kita dari Rasulullah, menahan diri untuk tidak ngeresulullah. Mesti kemauan. Sabar itu ngoten niku, definisi sabar. Wes ora kena boleh buka kata-kata kitab ini ora kena boleh buka. Tidak bisa diserikal lagi. Fasabru amurru minas sabri. Kesabaran itu lebih pahit daripada putra wali. Apa jenenge itu? Broto wali apa putra wali lho ngarani ngaten. Putra wali apa broto wali bahasane. Lebih pahit daripada itu. Broto wali, putra wali. Putra wali ki anak wali. Broto wali. Putra wali, Bah. Putra wali, lek putra niku anak, putra wali. Itu lebih pahit daripada sabar. Sabar itu lebih pahit daripada itu. Putra wali iki pahit wis nyewetak pahit wal. Iku isih pahit. Sabar. Wong sabar iku pahite mboten karo karuan. Wong sabar iki pahite mboten karo-karuan. Iya rumangsane wong sabar. Pahit banget sabar. Lebih dilokne wong kon menengah ae sabar jenenge. Pahit banget dan pahit banget ya. Nah, ini 4 hal ummahatul napa? Ummahatu arbaatun, sumber-sumber ki ana papat sing disampaikan Nabi di sini adalah sumbernya obat, sumbernya adab, sumbernya ibadah, yang ketiga sumbernya pengharapan seseorang. Nah, saya sampaikan di sini mudah-mudahan kula panjenengan betul-betul diberi kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana mendapatkan yang terbaik dalam hidup kula panjenengan. Semoga hidup kula panjenengan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, pun ada pepatah di sini. Ada satu pepatah di sini. Maturid bisabri tanalu maturid wa bitaqwa yalinu lakal hadid. Enten pepatah ngeten niki orang Arab. Dengan kesabaran kamu akan mendapat apa yang kamu harapkan. Dengan ketakwaan kamu akan apa nggih? Tapi takwa yalinu lakal hadid. Dengan ketakwaan besi akan lemes menurut sampean, besi arep lemes kanggo sira nggih. Wa bi taqwa kelawan takwa yalinu bisa lemes laka kedue sira apa hadid besi. Jadi besi menurut kamu itu akan lemes. Besi ora kaku loh, nggih. Besi ora kaku. Dengan takwa besi akan lemas menurut kamu. Wa bi taqwa yalinu lakal hadid. Dengan takwa besi akan lemes menurut kamu, bagi kamu, untuk kamu besi itu lemes dengan takwa. Wong takwa besi itu mboten atos, ngoten nggih. Wong takwa itu besi mboten atos, geni mboten membakar.
pisau tidak mengiris. Itu orang-orang yang takwa. Nih, wa bi taqwa yalinu lakal hadid. Wa bi sabri tanalu maturid wa bi taqwa yalinu lakal hadid. Ya, mungkin aku bisa ning status kula mungkin ra enten ben paham karepan. Kok sampean ora tulisannya coba tulis ya. Jadi ini sebuah makalah yang perlu kita perhatikan juga dengan kesabaran. Dengan kesabaran, maka Anda akan mendapatkan yang kamu cari. Ya. Lalu sabar aja, kepengen dibujuk soleh, sabar. Kepengen anak soleh, sabar. Gitu lagi. Bisabri tanah lumaturid. Dengan kesabaran, kamu akan mendapat apa yang kamu harapkan. Wabit takwa, dengan takwa, besi akan lemes di hadapanmu. Ya, maka tingkat akan jalan pangapunten. Akhir kalam. Assalamualaikum. Dungarian nggih, ojungane kaya omah itu hasanah. Nggih, kita doa mudah-mudahan apa yang kita hajatkan pada pagi hari ini senantiasa diijabah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Rasulullah hadadir ruhi wa jasadi Andri Pafatono yang kecelakaan kerja, Bapak Nur Rahim bin Solihun, Ibu Karinem yang sakit ya, Ibu Itoh Masitoh, Uji Lestari depresi berat, kon sabar ya, Bapak Saifuddin komplikasi, Ibu Samirai, Bapak Konidi Suyanto, mugi-mugi Allah paring ngapura sedaya kelepatane, korban ketabahan dan kesabaran dan keikhlasan. Mugi Allah mengangkat penyakitnya. Ingkang tidak ada kabar Mbak Mega Triwulan. Mbak Anjen Ria, timut lawan Mbak Anjen Ria. Matursun. Ya, yang tidak ada kabar semua kontak mati, ya, yaitu Mbak Mega Triwulan ya, mungkin segera ditemukan kabarnya, keberadaannya, ya, mungkin senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, ya. Yang lagi ujian, Rohi Wajadi Nasim Nur Mahiro Hamdan, yang juga Kamil, yang mencari majikan pekerjaan yang baru, Ibu Kartini Wiwit Prasetyo dan Mbak Aji Nurmansyah dan Albar, ya, mugi Allah berikan pekerjaan yang layak, yang bisa beribadah, yang bisa bertolabul ilmi dimanapun berada, ya. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا Muhammad. Aku turunkan aja Mbak, ganggu waktu. Bentiaturi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma yassir lana umurana ma'a rahadil qulubina wa abdanina wa salamati wa lafiyati fid dinina wa dunyana wa kun lana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman
قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وولدا صالحا وصليحا وعلما نافعا وأمالا مقبولا ورزقا حلالا طيبا مباركا وعمرا طويلا بحسن الخاتمة ربنا اللهم اجعلنا وعافنا وعلمنا وتلميذنا من العلم وأهل الخير ولا تجعل إياهم من الجهل وأهل الظهير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قد حجتنا وحجتكم حجت الدنيا والآخرة لهم الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولوالدي ولجميع المسلمين آمين رب العالمين. Oke, mekaten tan semanten ingkang saged kula aturaken untuk hari Jumat, hari Sabtu kita libur ya Bu, hari raya. Itu ngobrol penderusuk. Ibu sedaya Mbak Ajendria, keduanya dimot. Diturunkan loh Mbak Ajendria. Sampun tak turune minggah malih, kula aturi nggih. Monggo kesadarane nggih. Kula duduk manis tamat lho, Bu. Hari Jumat libur, Sabtu libur karena di sini penyembelihannya korban. Di tempat saya hari Sabtu. Tapi Jumat kula nggih mbeleh korban, mosok betul-betul yo ngaji. Kok kemalan ngaji temen aja ya. Betul barang kok ngaji nggih. Libur sementara kita libur dahulu. Nanti malam kita di Hasanah masih ada kajian tasawuf Quran Mbak Monggo Mbak Sunarti, Mbak Karti, dimut nggih, monggo Bu, Ibu yang cantik. Mbak Sunarti dimut. Bu Yayuk Sulastri dan Bu Tri Utami nggih hajatipun Bu Yayuk Sulastri dan Bu Tri Utami nanti malam tasakuran monggo hadir dan ndongaaken hajatipun beliau berdua mugi-mugi dipun paring kabul niat am tujuanipun nggih. Amin ya robbal alamin. Mekaten mawon boten tanya jawab ibu nggih. Bodo-bodo ini yaum Arafah akan takon. Ya yaum Arafah kita berzikir, kita baca Quran ya. Ini hari-hari yang istimewa. Boten usah ngajar ibu nggih. Ngapunten sekelepatan, sedaya kirangan. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.